berbeda. Sering saya sampaikan, satu hadis kejadiannya sama, tapi cara perawi mulai dari sahabat, tabi'in dan seterusnya itu nanti ada yang sama persis, ada yang berbeda. Nah, ketika yang berbeda, maka di sini ada lafadz wal lafdzu lil Bukhari. Lafadz milik Bukhari, jadi milik Muslim enggak seperti ini walaupun sama. Sekaligus ini sebagai pelajaran kalau meriwayatkan hadis itu boleh dengan makna, tidak harus dengan lafadz. Walaupun dengan lafadz jauh lebih baik. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, anna rajulan, ada seorang laki-laki, ya, nanti dalam hadis yang lain itu adalah anna Arabian, seorang laki-laki dari Badui, dan ini enggak salah, dua-duanya betul. Qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, ya, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan kiamat datang? Nah, ini sering kita mendengar pertanyaan beberapa jamaah yang menyatakan kiamat tahun sekian, tahun sekian. Qala, beliau mengatakan mada, dalam hadis yang lain ini ma, yang saya hafal mada, ini ma adattalaha, apa yang udah kamu siapkan? Coba, Rasulullah ditanya tentang kiamat, sahabat bertanya tentang kiamat, Rasulullah malah bertanya lagi, ma adattalaha, apa yang udah kamu siapkan untuk kiamat itu? Qala, orang tadi mengatakan ma'adattu laha min katsiri salatin wala saumin wala sadaqatin, saya tidak menyiapkan banyak salat, puasa, sedekah, enggak banyak. Jadi para sahabat itu, para ustadz yang dirahmati oleh Allah, prestasi ibadahnya itu ada yang luar biasa, ada yang biasa saja, tapi mereka istiqomah dengan apa yang mereka lakukan. Di hadis-hadis sebelumnya kita lihat ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan saya amalan yang saya enggak berpisah. Ditunjukkan 4 aja, iman kepada Allah, salat, zakat, puasa. Habis itu pergi. Kata sahabat tadi, saya enggak akan menambah dan mengurang. Pergi. Berarti dia enggak haji, berarti dia enggak salat sunnah. Tapi 4 ini beliau tekuni. Nah, ini juga walakinni uhibbullaha wa rasulah, hanya saja saya mencintai Allah dan Rasulnya. Qala anta man ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai, ya, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Lega dia, kemudian dia pergi, ya. Berarti apa? Sahabat ini karena mencintai Allah, nanti bertemu dengan Allah. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti nanti bertemu dengan Rasulullah. Dengan sekedar modal cinta, maka dia akan mendapatkan segala-galanya. Di sini kita lihat enggak banyak yang diamalkan, dan juga Rasulullah ketika ditanya tentang hari kiamat, Rasulullah enggak jelaskan hari kiamat ini tandanya seperti ini, walaupun nanti di hadis yang lain ada, tapi di sini enggak, karena ditanya langsung menusuk mata, kapan? Wah, ini bukan sembarangan orang ini. Maka Rasulullah jawabnya yang ringan-ringan aja. Nah, maka dalam hadis yang lain nanti ada kayaknya tidak ada di sini. Itu kemudian kata Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik mengomentari hadis ini, demi Allah, tidak ada yang kami senangi dengan ucapan Rasulullah melebihi ucapan beliau, anta ma'aman ahbabta, ya, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Kata beliau, saya mencintai Rasul, saya mencintai Umar, saya mencintai Abu Bakar, walaupun amal saya tidak seperti amalan mereka. Ini Anas bin Malik merendah serendah-rendahnya, walaupun amalan saya tidak seperti amalnya Abu Bakar sama Umar. Itulah etika para sahabat itu, saling merendah dan merasa dirinya itu lebih rendah daripada orang lain. Anda sudah pernah menerangkan posisi kuburannya Rasulullah dan para sahabat, ya. Itu kalau antum perhatikan itu, kenapa sih kuburannya Abu Bakar itu enggak sejajar walaupun di belakangnya Rasulullah,
kenapa kuburannya Umar itu enggak disejajar di belakangnya Abu Bakar, tapi belakangnya agak ke bawah, nanti yang Umar ke belakangnya agak ke bawah. Jadi ini misalnya kuburannya Rasulullah, ya, kuburannya Rasulullah, kiblatnya sana, begini posisi, ya, posisi seperti ini. Nanti Abu Bakar itu bukan di sini, bukan ini kepalanya Rasulullah, ini bukan di sini, tapi mundur segini. Merasa Abu Bakar itu merasa dengan Rasulullah itu nggak ada apa-apanya. Kemudian Abu Bakar, Umar itu bukan di sini, apalagi di atas, ke bawah lagi, karena Umar merasa beliau nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Abu Bakar. Padahal kalau secara hitung-hitungan perjuangan, Abu Bakar hanya 2,5 tahun, Umar itu 10 tahun 6 bulan, dan 2/3 Arab beliau taklukkan. Tapi itulah etika para sahabat. Nah, para ustadz dan ustadzah yang dirahmati oleh Allah, metode ini antum bisa pakai dalam beberapa hal. Kapan memakai metode ini? Ditanya kok jawabnya nggak sesuai. Pertama, ketika pertanyaannya itu memang tidak perlu untuk dijawab. Ya. Ketika pertanyaan itu memang tidak perlu dijawab, atau ketika dijawab ini kayaknya siswa itu tidak sampai, belum nyampe. Dan nanti antum sebagai orang tua nanti akan ditanya oleh anak-anak antum pertanyaan-pertanyaan yang susah, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu dijawab, tapi sebagai bentuk penghargaan antum harus jawab. Dan antum jangan sampai mengatakan, jangan tanya seperti itu. Itu namanya mematahkan mematahkan seseorang. Ya, saya beberapa kali ditanya oleh anak-anak itu tentang masalah jin. Ya, tentang masalah jin. Jin itu warnanya kayak apa? Antum jawabnya gimana? Warnanya kuning, nak. Oh, berarti Golkar, Bi. Enggak. Jin itu bentuknya kayak apa, Bi? Ya dikira Abi ini tahu segala-galanya. Ya kita jawab lebih kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bukan ke arah fisik jinnya itu. Kemarin ditanya saya itu sama Hana kalau nggak salah, Bi, Aceh itu di Lampung, Bi, ya. Anak saya tuh mau beli peta yang bundar itu namanya apa? Globe itu, lupa terus saya. Bi, Aceh itu di Lampung, Bi, ya. Wah, ini berarti anak saya ini matematikanya nggak bagus ini berarti. IPS. Coba gimana nerangnya? Jadi suka ditanya gitu ya. Termasuk juga pertanyaan, Bi, Mesir itu dengan apa itu? Mesir itu termasuk Asia, Bi, ya. Termasuk ASEAN ya. Gimana neranginya ini? Susah. Mesir masuk ASEAN apa bukan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang antum harus bisa mengemasnya. Jangan bertanya seperti itu. Apa itu? Oh, itu salah. Ya. Atau di kelas antum ditanya, Ustadz, dulu Ustadz pacarannya gimana? Coba antum gimana jawabnya? Ya, Ustadz dulu waktu nikah kan pacaran, misalnya gitu ya. Mungkin karena antum punya status dibuka-buka oleh anak-anak antum tahu. Gimana Ustadz pacarannya? Antum jangan jawab. Dulu nak, diceritakan. Ini buka kartu itu namanya. Antum buka kartu. Antum jelaskan aja cara pernikahan yang baik. Itu namanya mengalihkan perhatian. Baik. Contoh yang lain dari Ibnu Umar, satu hadis lagi, karena ini ada beberapa hadis. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, kalau anhuma berarti beliau sama bapaknya sahabat. Kalau anhu lebih kepada beliau itu seorang sahabat. Anna rajulan, seorang laki-laki, sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma yalbasul muhrim?" Orang yang mau ihram itu pakai apa? Nih. Orang yang mau ihram itu niat untuk umrah atau haji.
Ana doakan antum cepat insyaallah untuk menunaikan ibadah umrah maupun haji insyaallah. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, ya apa yang dipakai? Rasulullah jawabnya malah hendaknya jangan. La yalbasul qamis, orang yang mau ihram jangan memakai gamis. Ini gamis yang saya pakai, ini gamis. Walal imamah, sorban. Walal sarawil, sirwal, celana pendek. Walal burnus, nggak pakai mantel untuk apa baju dalam itu, baju luar itu. Wala sauban, dan tidak pakai baju masahul waros yang disentuh oleh minyak wangi waros atau za'faron atau minyak wangi za'faron. Fa illam yajid an-na'la, ini kalau enggak bisa mendapatkan sendal, fal yalbas al-khuffaini, hendaknya dia memakai sepatu. Ya, maka sepatu yang hak tinggi, wal yaqta'huma, tapi dipotong hatta yakuna tahtal ka'baini, sehingga sepatu itu paling tinggi itu di bawah mata kaki. Ini pertanyaannya apa, jawabannya apa? Ya. Kenapa? Agar orang yang bertanya itu jelas. Ya, lebih jelas dari yang ditanya. Baik. Contoh satu lagi, ini menarik. Contoh satu lagi, marwal Bukhari wa Muslim wal lafdhu lahu, dari Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat yang terkenal dengan suaranya yang indah. Anna rajulan, seorang laki-laki, A'rabiyan, Badui. A'rabiyan itu orang yang tinggal di luar kota-kota. Sampai sekarang masih ada. Kalau antum misalnya nanti melewati antara Mekah Madinah, itu di pinggir-pinggir itu ada rumah-rumah bentuk kemah-kemah gitu, itu biasanya Badui. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasul, faqala, kemudian berkata, ya Rasulullah, ya Rasul, ar-rajulu yuqatil lil maghnam. Ada seorang laki-laki yang berperang lil maghnam, untuk memperoleh ghanimah. Ada orang perang pengennya dapat ghanimah. War rajulu yuqatil liyuzkar. Ada orang yang berperang agar disebut namanya. Ya, disebut sebagai pahlawan lah, disebut sebagai orang yang pemberani. War rajulu yuqatilu yura makanahu. Ada seseorang yang berperang, ya, berperang liyura makanahu, untuk biar terlihat tempat dia, posisi dia, keberanian dia. Faman fi sabilillah, siapa yang di jalan Allah. Nah, coba gimana ini caranya nih? Ada orang yang perang karena ghanimah, harta rampasan. Dan memang menarik, ikhwan. Perang itu salah satu hal yang menarik itu karena adanya harta rampasan. Ya. 4/5 itu milik mujahidun. Yang 1/5 nanti untuk Rasul, orang miskin, orang fakir dan seterusnya. Yang 4/5 milik antum. Maka nanti kalau antum belajar ilmu jihad, itu nanti salah satu yang harus antum kuasai adalah cara pembagian ghanimah. Antum jangan jihad. Gimana cara ngitung harta rampasan? Enggak tahu. Itu salah satu syaratnya. Kemudian yang kedua, enggak boleh punya utang. Antum kalau mau perang jangan punya utang. Waduh, gugur semuanya antum. Kenapa? Orang yang punya utang itu enggak bisa masuk surga. Ya, masih ditahan. Orang yang mati syahid itu masih ditahan di luar surga. Antum lihat hadisnya itu panjang. Ya, kemudian orang tua antum ada yang ngurus. Kalau antum masih punya orang tua dan tua sekali kok enggak ada yang ngurus, lebih baik antum pulang. Jadi bukan sekedar modal otot. Ya, dan juga antum cara naruh bedil itu apa ya? Pistol, cara menaruh senjata itu ada caranya. Itu bukan sekedar jihad. Suruh perang naruh tembakan di mana? Antum masih ingat ya? Yang di DF siapa dulu tuh? Dia tidur, piket, itu pentungnya taruh di sampingnya, dia tidur. Datanglah maling. Datang maling, kemudian malingnya itu langsung ini, "Woi, bangun, ronda," kata dia.
Coba malingnya lebih cerdas. Coba kalau malingnya itu ngambil gebuk itu, antum digebuk ini, apa nggak malu antum? Allahu Akbar. Nah, apa jawaban Rasulullah SAW? Man qatala, siapa yang berperang. Bedakan antara qatala dengan iktatala. Qatala itu berperang. Litakuna kalimatullahi a'la. Ya, siapa yang berperang agar kalimat Allah itu lebih tinggi, fahuwa fisabilillah, dia di jalan Allah. Coba bayangkan, Rasulullah ditanya bla 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 bla, jawabannya beda. Karena kadang-kadang orang bertanya itu ada 3 kemungkinan. Antum kalau punya mahasiswa atau mahasiswa ditanya ada 3 kemungkinan. Pertama, karena memang dia nggak tahu, akhirnya bertanya. Yang kedua, untuk menghidupkan suasana. Yang ketiga, kadang-kadang untuk iseng, untuk ngetes antum. Begitu Rasulullah ini, masya Allah, betul-betul Rasul ini. Jadi antum harus lebih cerdas daripada siswa. Baik, itu yang ke-16. Yang ke-17. Yang ke-17 ini hampir nggak pernah kita lakukan. Apa ini? Isti'adatuhu su'al minasail li'ifa'i bayanil hukmi. Rasulullah isti'ad, minta diulang. Jadi ada sahabat yang bertanya, kemudian Rasulullah minta diulang pertanyaannya itu apa? Ya, li'ifa, untuk memenuhi bayanil hukmi, untuk memenuhi jawaban sebuah hukum. Jadi antum jangan malu-malu untuk kalau ada yang bertanya antum nggak jelas, jangan dikira-kira. No. Afan Ustaz, pertanyaan saya bukan gitu. Malu antum kan? Lebih baik sebentar. Tadi pertanyaannya apa ya? Saya kan beberapa kali kan ditanya itu nggak paham kan? Yang kemarin tentang apa itu? Bukan yang di kertas dari akhwat kemarin tuh. SP itulah kira-kira. Sampai sekarang saya juga lupa itu pertanyaannya apa itu. Jadi kalau ini karena apa? Kata pepatah, fahmus soal nisful jawab. Memahami pertanyaan itu sebagai separuh jawab itu udah. Itu ya. Nah, ini Rasulullah mengulang-ulang. Diulang lagi. Ya, diulang lagi padahal beliau itu sebenarnya tahu. Nih, waqad ahata bisu'alihi ilman. Rasulullah sebenarnya sudah tahu. Tapi coba. Nah, itu Rasulullah ngulang lagi. Dan orang yang bertanya kalau disuruh gitu biasanya senang. Antum sedang ngajar, ada pertanyaan, Pak. Tanya Pak, ini. Coba diulang lagi. Apa tadi pertanyaannya? Oh iya Pak, ini. Tapi 2 kali aja. Kalau 4 kali nanti Bapak ini budek. Itu ya. Nah, gitu caranya. Dan itu sesekali aja. Begitulah tahu ini metode, besok begitu ada yang bertanya, apa lagi? Nanti ada yang bertanya apa lagi? Loh, Ustaz kok begitu? Kemarin baru dapat ilmu tentang cara ngajarnya Rasulullah. Ya, itu sesekali aja nih. Watarotan, ingat nih. Selalu Rasulullah mengulang itu watarotan, kadang-kadang. Kadang-kadang itu mungkin setahun sekali, setahun 2 kali. Nah, contoh. Ya. Contoh. Ini hadisnya panjang ya udah. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW qama fihim, berdiri di tengah-tengah para sahabat. Fadzakara lahum, kemudian Rasulullah menyebutkan kepada mereka annal jihad fi sabilillah, bahwasanya jihad di jalan Allah, wal imana billah, dan iman kepada Allah, afdalul a'mal, sebaik-baik amal. Nanti kayaknya salah satu pertanyaan di ujian kalau udah buku ini udah selesai nanti adalah menerjemahkan hadis ya. Insyaallah. Afdalul a'mal, sebaik-baik amal. Faqama rajulun, ada seorang laki-laki yang berdiri. Faqala ya Rasulullah, ara'aita, apa pendapat engkau in qutiltu fi sabilillah, jika saya terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala,
tukaffaru an khotoyaya, apakah kesalahanku akan dihapus? Kafaro itu artinya menutupi. Ya, tukaffar, kafaro itu artinya menutup. Kafaro bimana sataro, menutup. Orang kafir disebut kafir karena hatinya tertutup dari kebenaran. Kafir. Ya, ini ada namanya kafir, cover. Ini kafir. Kenapa? Ini fungsinya nutupi daleman. Nanti ada hat kafir, ini ada soft kafir. Kafir itu menutupi. Jadi kesalahan itu ditutupi berarti tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kafara. Beda antara kafara dengan maha. Kalau maha itu menghapus. Ya, menghapus itu ya enggak kelihatan. Kalau kafara itu ada tapi ditutupi, itu namanya kafara. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Na'am, ya, in qutilta fi sabilillah." Jika kamu terbunuh di jalan Allah, wa anta sabirun dan kamu sabar. Sabar kenapa kira-kira? Sabar apa? Satu, sabar terkena luka. Ingat, ada dulu di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki itu jihadnya luar biasa. Para sahabat mengatakan, wah, dia penduduk neraka surga. Kata Rasulullah, bal huwa finnar, tetapi dia di neraka. Para sahabat Masya Allah kaget. Akhirnya mereka melihat begitu si yang jihad ini mau meninggal, lukanya banyak, nggak mati-mati. Akhirnya dia ngambil senjata bunuh diri. Harus sabar. Antum lihat di perang Uhud, Rasulullah SAW adalah perang yang paling mengerikan, itu adalah perang Uhud bagi Rasulullah. Bagaimana beliau pipinya sampai sobek. Antum tahu beberapa hari beliau sholatnya nggak bisa berdiri. Itu harus sabar. Kemudian sabar berpisah dengan istri, ya. Sabar berpisah dengan istri. Antum baru 2 hari aja di perjalanan. Oh, Mi, gimana Mi, ini udah dalam perjalanan mau jihad, Mi. Balik. Wah, antum balik. Ya antum balik, yang lainnya ikut balik. Kalau yang lainnya ikut balik, itu akan melemahkan semangat kaum muslimin. Maka antum perhatikan orang mujahidun itu di Uhud itu ada 1000, nanti yang 300 balik, tinggal 700. Nah ini bahaya. Antum mau jihad, ditelepon sama istri, Bi, kompornya nggak nyala, ini gimana Bi? Antum gara-gara kompor antum pulang. La haula wala quwata illa billah. Anaknya nangis, sabar. Kemudian juga antum sabar dengan pemimpin antum. Ya, pemimpin antum harus sami'na wa ata'na 100% dengan pemimpin itu. Ya, harus sabar dengan pemimpin. Antum misalnya ini, antum pembesar ini, Ustaz Adit. Antum yang paling belakang. Wih, saya ini udah senior masa di paling belakang. Antum harus sami'na wa ata'na. Ustaz Fatur Rahman, tolong saya dipijit. Antum harus sami'na wa ata'na. Ustaz Agung, tolong itu yang senjata 100 kilo itu antum sendiri yang bawa. Harus sami'na wa ata'na. Antum masih ingat kisahnya Umar bin Khattab kan? Ya, Umar bin Khattab dengan Amr bin As, masih ingat kan antum ceritanya? Oke, masih ingat. Itu betapa Umar itu dipimpin oleh Amr bin As yang baru 3 bulan masuk Islam. Dan setiap kebijakan selalu itu tanda kutip diprotes oleh Umar bin Khattab. Tapi ya begitulah, dalam perang harus sabar. Kemudian juga antum harus sabar nanti kalau pas menang pembagiannya antum gak sesuai. Itu harus sabar. Begitu dari kumpulkan, mohon maaf. Itu kan ada namanya amatun. Ya, amatun itu ya budak perempuan. Ini contoh aja saja, jangan protes ya. Ini semuanya harta rampasan kita semuanya. Contoh, dihitung tak 20, mujahidinya tak 30. Biu. Saya panglimanya misalnya. Itu hak saya total. Tak lihat yang paling cantik saya ambil 5 misalnya. Itu hak saya. Nah, ini contoh 5. Saya simpan dulu. Tinggal 15. Dari 15 itu saya lihat ini ada teman-teman dekat saya.
Yang saya kenal baik itu nih, saya ambil, saya kasih. Yang lainnya melongo, saya dapat apa? Sabar. Antum harus sabar itu. Ya. Itu contoh, ini contoh. Ya. Dan antum nggak boleh begitu antum udah menang langsung ambil salah satu dari mereka, sembunyi. Itu untuk kamu, untuk saya. Itulah masuk firman Allah, maka nabi nabin ayyagul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Tidak layak seorang muslim itu untuk ghulul itu curang. Baik, lanjut. Sabirun muhtasibun, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Muqbilun ghairu mudbirin. Muqbilun maju terus. Aqbala maju terus. Ghairu mudbirin, enggak lari. Wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifal liqitalin. Enggak boleh lari. Begitu musuhnya, kan kadang-kadang kita perang di sebelah sini. Yang sebelah sini ternyata dapat musuh yang krempeng-krempeng. Wah, senang. Wah, atau terlalu gendut sekalian. Ya. Gendut sekalian, misalnya ketemu dengan yang gendut itu siapa ya? Musuh Allah yang gendut itu misalnya orang-orang Jepang yang apa itu? Sumo itu. Antum lari dia nggak bisa lari. Antum kelitikin aja dia udah tumbang. Oh, ada. Begitu di sini antum ketemu dengan apa namanya jago-jagoannya kayak UFC itu. M Conor. Ya. Conor itu. Ya. Dan waduh, antum kita pindahan tempat ya. Oh, nggak boleh begitu. Itu namanya lari antum. Nggak boleh. Itu ya. Ghairu mudun, enggak lari. Kemudian coba summa qala Rasulullah sallallahu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Kaifa qulta?" Kamu tadi ngomong apa? Minta diulang. Kamu tadi ngomong apa? Qala ara'aita in qultu fi sabilillahi atukaffaru anni khataaya? Qala Rasulullah sallallahu. Na'am wa anta sabirun muhtasibun. Muqbilun ghairu mudbirin illa ad-dain. Kecuali utang. Ad-dain, ya. Ini contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang, minta diulang pertanyaannya. Antum sesekali pakai, misalnya pertanyaannya penting, teman-teman siswa lagi gaduh, ada yang bertanya, coba diulang, yang lainnya biar dengar. Padahal antum kadang-kadang nggak dengar juga. Nah, coba diulang. Oh, bagus ini pertanyaannya, coba diulang lagi. Atau antum udah jawab, ngulang lagi pertanyaannya. Baik. Satu lagi. Atau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Ada pertanyaan. Sebentar, saya bawa HP enggak ya? Oh, bawa. Ada yang mau bertanya, silahkan. Tak buka dulu HP saya. Siapa tahu ada pertanyaan. Sebelum dilanjutkan, ada pengalaman atau ada apa, silahkan. Ya, monggo Ustaz. Tafadhol. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz. Ya. Fadhol. Arif Rahman Hayat. Muhayya. Arif, Masya Allah. Arif itu orang yang tahu. Masya Allah, alhamdulillah. Fadhol. Yang pertama itu kan tadi kita bahas tentang budak. Nah, enggak, budak itu bukan bahasan kita, cuma sentilan-sentilan dikit, tapi enggak apa-apa. Fadhol. Sebenarnya penghapusan budak ketika Islam datang itu akan benar, karena ada beberapa hadis yang menyatakan seperti mengatakan bahwa Islam itu masih membelakan gitu, budak seperti tadi contoh tetapi tadi kan ada budak perempuan berapa itu masih bisa diambil gitu ya. Berarti kan masih dibolehkan
Ya. Baik, baik, baik. Baik, baik. Kalau dulu mungkin kan zaman Rasul atau zaman sahabat itu kan memang kegiatannya fisik banyaknya ya. Ya. Kuda dan lain-lain. Maka secara tidak langsung walaupun mungkin tidak benar-benar olahraga akan terbentuk tubuhnya. Nah, bagaimana dengan kita yang untuk melakukan olahraga itu sendiri tidak ada perubahan? Masya Allah. Untuk menghilangkan buncit itu tidak bisa untuk sejam 2 jam. Bagaimana dari Islam? Baik, baik. Baik, baik. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Ini para ibu hamil nggak boleh loh itu, yang buncit-buncit itu. Baik, yang pertama tentang perbudakan. Jadi ini kadang-kadang kalau kita tidak tahu sejarah, Islam itu disalahkan. Karena Islam masih memperbolehkan perbudakan. Padahal sebelum Rasulullah SAW itu diutus, perbudakan itu masih ada dan sangat banyak sekali. Bahkan nanti perbudakan itu sudah ada sejak dulu. Sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Istri Nabi Ibrahim yang kedua, Hajar itu kan budak sebenarnya. Hajar itu kan budak. Kemudian nanti bagaimana Fir'aun itu melakukan perbudakan besar-besaran. Nah itu terus kemudian datang Rasulullah SAW. Rasul ingin membebaskan perbudakan. Ya, ketika perbudakan dibebaskan, masih ada lagi. Begitu dibebaskan nanti budak masih ada lagi, masih ada lagi, masih ada lagi. Maka nanti kalau antum belajar fikih nanti ada namanya Kitabul Itqi. Kitab tentang perbudakan itu selalu ada. Ya, di bab-bab apapun itu ada. Nanti bab nikah nanti ketemu budak antum. Bab puasa nanti antum ketemu budak. Bab sholat antum ketemu budak. Bab zakat ketemu budak. Nanti puncaknya adalah bab peperangan. Budak. Nah, Islam itu membebaskan budak, tapi dengan cara nyicil. Tidak secara total. Karena kalau secara total akan bikin masalah besar. Ada satu gambaran yang bagus sekali dari Profesor Quraisy Shihab tentang membebaskan budak itu adalah ibarat memecat karyawan. Ya, memecat karyawan. Antum punya perusahaan, karyawan antum ada 1000. Maka cara yang baik adalah memecatnya itu 10. Sebulan depan 10. Dalam rangka apa? Satu, biar perusahaan ini tetap jalan walaupun agak rugi. Yang kedua, biar pengangguran itu tidak langsung banyak. Dengan 10 nanti selama 1 bulan 10 orang itu nyari pekerjaan. 10 lagi nanti nyari pekerjaan. Begitu Islam membebaskan budak dengan cara macam-macam. Ya, siapa yang bersumpah kemudian dilanggar, nah itu nanti membebaskan budak. Siapa yang hubungan badan kemudian dia harus membebaskan budak. Itu caranya seperti itu yang akhirnya kemudian perbudakan itu hilang. Tapi walaupun perbudakan hilang itu, pembahasan tentang budak tetap harus ada. Pasti tetap ada di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat tentang budak. Kenapa? Nanti di akhir zaman antum tahu akan ada peperangan antara muslim dengan kafir. Nanti di akhir zaman mungkin kayaknya kita udah nggak ada, mungkin kita udah berada di alam kubur, itu tugas anak cucu kita. Nah, otomatis nanti perempuan-perempuan itu mau diapakan? Islam sudah memberikan jawaban. Ini statusnya budak. Status mereka ini budak. Kalau laki-laki kemudian ikut perang, maka laki-laki ini kalau yang ikut perang bisa dengan 3 hal. Ya, itu nanti bab masalah jihad. Yang perempuan mau diapakan? Maka Islam memberikan alternatif. 1 boleh kita ambil untuk kita nikahi. Dan kalau untuk nikah dengan budak itu tak terbatas. Jadi antum punya 1000 budak pun nggak masalah. Nggak masalah. Ya, 1000 budak, bahkan 1 juta budak pun nggak masalah. Tapi dengan budak itu nanti mereka akan belajar kepada antum. Ini loh Islam tuh seperti ini. Antum melihat di zaman Rasulullah itu ada budak-budak yang akhirnya mereka menjadi ulama.
Antum nanti di apa Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud itu punya budak. Ya, itu namanya ada namanya al-muqatil ya. Kemudian antum lihat ada budak namanya Nafi'. Nafi' ini budaknya Ibnu Umar. Ya, Nafi' itu jadi Nafi' nanti budak begitu para sahabat habis, nanti Nafi' akan ngajar di Madinah, itu ketemu dengan yang namanya Malik bin Anas. Malik an Nafi' an Ibnu Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu budak. Jadi dulu budak itu masya Allah nggak kalah dengan sayyidnya. Ada beberapa budak di zaman sahabat juga. Ini masalah budak. Loh, kemudian perempuan mau diapakan ini? Kalau dikembalikan ke orang-orang kafir, misalnya antum perang melawan Kedaton misalnya, antum dapat perempuan banyak. Daerah Kedaton ini Raja Basa nih misalnya wilayah muslim, sana wilayah kafir. Perang, antum menang. Kalau antum kembalikan mereka akan kafir. Itu nanti di surat Al-Mumtahanah. Dari ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Itu tentang Hindun, istrinya Abu Sufyan yang masih di Mekah. Itu nanti kalau ditaruh di sana, nanti kafir. Kalau kafir, ya kita nggak menyelamatkan mereka, maka ditaruh di kita. Bisa jadi istri kita, selir bahasanya, atau kita jadikan sebagai budak. Budak itu nggak kita nikahi, atau nggak kita jadikan sebagai istri. Nanti kalau mau kita jual-juallah, atau kalau mau kita bebaskanlah. Begitu mengenai masalah perbudakan. Kemudian yang kedua tentang al-bitnah, ya, itu al-bitnah, batona tambah tamar butoh, al-batinah atau al-bitnah, itu namanya perut besar. Ya, bukan six pack tapi six pack. Six. Jadi itu gimana? Itu satu memang tanda-tanda. Antum baca di bukunya Dr. Muhammad Abdurrahman Al-Arifi, itu judulnya Nihayatul Alam, itu poin ke sekitar 39-40, itu salah satu tanda hari kiamat adalah kasratul bitnah, banyaknya perut buncit. Memang betul. Habis itu langsung gini, enggak kuat, biar kelihatan. Santai aja. Dan Umar bin Khattab itu paling enggak senang dengan laki-laki yang perutnya buncit. Kalau ada Rasulullah di sini, maaf, ada Umar bin Khattab di sini. Ini kayak model siapa nih? Keluar dari SQ Darul Fatah. Oh, diusir antum. Ya. Ya. Paling enggak antara dada dengan perut itu sama. Sama itu lurus. Walaupun saya juga lebih maju dikit. Itu bitnah. Gimana terjadinya itu nanti banyak sekali cara ini, bukan masalah antum nggak punya waktu. Apa dikira Rasulullah itu punya waktu untuk olahraga khusus badminton, pingpong? Nggak ada Rasulullah itu yang dilakukan 3 hal. Antum lakukan insya Allah akan berkurang berat antum, ya. Tapi hanya berat-berat semuanya. Pertama, Rasulullah banyak puasa. Wah, ini yang susah Ustaz. Ya udah, Rasulullah ini banyak puasa. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu banyak qiyamul lail. Ini susah Ustaz. Aduh, mana lagi? Yang ketiga, Rasulullah itu banyak olahraga jalan kaki. Waduh, susah juga Ustaz. Rasulullah itu banyak jalan kaki. Tiap hari Sabtu, Rasulullah itu dari Masjid Nabawi itu, ya, dari Raudhah itu pergi ke arah selatan timur, itu apa namanya? Selatan timur. Timur tapi ke selatan. Tenggara. Pintar, cerdas. Jazakallah khairan. Ke arah tenggara itu ada namanya Masjid Quba, sekitar 6 kilo. Tiap hari Sabtu jalan pagi ke sana, sholat 2 rakaat, kemudian balik lagi. Nah, antum 6 kilo, sini mana? Sini Koga ya. Jalanlah antum yang rumahnya mulai besok Senin, antum ke Darul Fatah, jangan pakai motor, jalan. Yang dari Panjang, jalanlah ke sini. Insya Allah dijamin perut antum akan berkurang itu.
Jalan kaki. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW itu terbiasa naik Gunung Uhud. Tuh, antum tahu Gunung Uhud itu sebelah utara Madinah. Saya kadang dari hotel itu kan kelihatan sekali. Nggak bayangin Rasulullah umur 60 itu masih bisa jalan ke atas bersama Abu Bakar sama Umar. Naik turun. Ya, naik turun, naik nanti turun. Di atas Rasulullah ya hanya jalan dan turun lagi. Kenapa? Satu-satunya olahraga gratis yang sangat bermanfaat untuk seluruh badan itu jalan kaki. Antum main badminton misalnya. Badminton itu jantung antum bagus. Ya, jantung antum bagus, tapi nanti ada yang lain yang nggak bekerja. Renang itu paru-paru bagus. Tapi kalau jalan semuanya bergerak. Maka antum jalanlah. Habis subuh jalan gitu kan. Nanti ya Sabtu Ahad lah, jangan Senin sampai Kamis, nanti antum terlambat nanti ke sini. 3 hal itu yang kalau antum lakukan insya Allah. Bukan nggak ada waktu terlalu banyak antum. Karena nggak ada waktu olahraga itulah antum akhirnya yang kedua ini antum banyak makan. Dan cara makan pun salah. Yang benar itu adalah habis tidur itu makanlah nggak apa-apa. Tapi jangan habis makan tidur. Itu yang membuat perut antum itu buncit. Kayak hamil 8 bulan itu. Terus yang kedua minum es. Nah ini sudah kenyang jam malam jam 9 minum es, makan mie goreng, mie rebus, minum es habis itu tidur. Tiap hari kerjanya begitu. Gimana nggak melendung antum? Itu masalah perut. Ya, Rasulullah SAW tidak ada olahraga khusus. Ya. Bentar. Ini agak gelap. Mohon maaf saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Saya memiliki adik laki-laki. Adik saya ini sekolah di pesantren, orangnya pendiam dan suka sendiri. Suatu hari dia memiliki rasa tidak betah di pondok. Sebagai seorang kakak, saya mencoba mencari tahu dengan cara bertanya, tapi dia sulit untuk bercerita. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara bertanya dengan laki-laki ketika ada masalah dan sebaiknya sikap saya seperti apa? Itu mohon maaf mirip seperti anak saya yang pertama, susah untuk diajak ngomong. Tapi pasti dia akan ngomong sama orang. Biasanya teman mainnya, teman di pondoknya. Yang saya yang pertama itu termasuk susah diajak ngomong, walaupun alhamdulillah dipancing-pancing ketemu juga. Ya, ini biasanya yang seperti ini, laki-laki yang seperti ini satu, dia dekatnya itu biasanya pada ibunya. Kalau sama ibunya, terbuka, tapi kalau sama bapak kadang-kadang enggak, atau sama kakak enggak. Kalau enggak itu sama temennya, teman pondoknya. Cari tahu teman pondoknya siapa. Jika boleh bertanya lagi silakan. Saya ingin bertanya apa yang dirasakan dan dipikirkan seorang laki-laki menjelang menikah. Bentar, saya ulang lagi. Kan isti'ad diulang lagi kan? Nah, ini caranya seperti ini. Karena ini penting gitu loh. Apa yang dirasakan dan dipikirkan seorang laki menjelang menikah? Ada 2 kemungkinan. Menjelang menikah itu berarti sudah punya calon, dengan menjelang menikah itu sebelum punya calon. Ini kira-kira udah punya calon belum? Sudah. Oh ya, sudah. Kalau menjelang menikah sudah punya calon, itu apa yang dirasakan? Saya lupa, harus saya ulang lagi nih. Ustaz Agung, ini mohon maaf keluarga saya ini dengerin saya loh, karena ini di-share sama Ustaz Mahmud ke grup keluarga kami. Di-share, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan istri saya nggak dengar. Yang pertama, pasti ada perasaan bahagia karena separuh tulang rusuknya itu sudah ketemu. Ya, tulang rusuknya yang selama ini dicari-cari sudah ketemu. Itu yang pertama. Itu perasaan bahagia, itu pasti ada, dan semuanya begitu. Ya, semuanya begitu. Kemudian yang kedua, perasaan percaya nggak percaya. Iya toh saya menikah toh, masa saya orang seperti ini ketemu si dia yang cantik begitu. Nah, begitu. Itu ada perasaan antara percaya dan nggak percaya. Di antara percaya dan nggak percaya dengan takdir itu. Itu seperti itu. Yang perempuan juga begitu, percaya nggak percaya. Ya Allah,
Memang itu calon saya. Ya, kira-kira begitu. Tapi kalau yang laki-laki percaya nggak percaya. Kemudian yang ketiga, perasaan tidak sabar untuk segera bertemu dengan janur kuning yang melengkung itu. 1 bulan tuh rasanya itu kayak 2 tahun. Pengen diulang-ulang, pengen cepet deg gitu dan seterusnya. Itu kira-kira perasaannya. Mohon maaf saya udah lama ya, jadi udah 19 tahun saya dulu. Jadi harus diulang lagi. Baik. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ayo, fadhal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang dimaksud dengan perbudakan di sini adalah perbudakan berdasarkan din, berdasarkan agama, bukan perbudakan penjajahan. Misalnya nanti ada yang menjajah Indonesia kayak dulu kita dijajah, itu budak ala penjajahan. Ya, budak ala penjajahan. Kalau Indonesia di kita ada perbudakan itu adalah kita menganggap seseorang budak itu diantaranya adalah ketika memang status pertamanya adalah budak, yang kedua adalah karena peperangan. Jadi itu yang dimaksud dengan perbudakan, dan di Indonesia sekarang tidak ada lagi perbudakan. Sudah total. Dan pembantu itu bukan budak. Ada tokoh nasional Indonesia yang mengatakan pembantu itu budak. Bukan. Dari mana budak itu? Pembantu ya khadim, bukan budak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangankan antum terlambat membaca Al-Fatihah. Enggak membaca Al-Fatihah pun enggak apa-apa, Ustaz. Enggak membaca Al-Fatihah pun enggak apa-apa. Antum nanti dibuka di buku Bidayatul Mustahid. Ya, Bidayatul Mustahid itu nanti ada bab tentang kapan rukuk itu rakaat itu dianggap rakaat. Dan nanti ada di situ. Itu bahwasanya rakaat itu dianggap rakaat ketika seorang makmum itu ketemu dengan imam dalam rukuk. Itu disebut satu rakaat. Dia hanya membaca Allahu Akbar, takbir, kemudian langsung rukuk, masih sempat ketemu dengan imam walaupun hanya beberapa detik, itu dianggap satu rakaat padahal dia tidak membaca Al-Fatihah. Jadi kalau imam kita ketemu dengan imam yang cepat, yang diikutin ini apa? Ucapannya, ucapannya Allahu Akbarnya itu. Jadi bukan selesai enggak selesainya. Itulah makna innama ju'ilal imamu liyutamma bikum fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Itu makna daripada hadis tadi. Jadi enggak membaca Al-Fatihah pun enggak apa-apa. Antum baru membaca Ar-Rahmanir Rahim, imamnya Allahu Akbar, antum jangan selesaikan. Jangan selesaikan Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu. Enggak, antum langsung rukuk. Baik. Yang ke-18. Tafwiduhu sallallahu alaihi wasallam sahabi bil jawabi amma su'ila anhu liyudarribahu. Rasulullah SAW menyerahkan kepada para sahabat untuk menjawab dari sebuah pertanyaan untuk memberikan latihan. Kadang-kadang Rasulullah enggak menjawab, tapi suruh sahabat yang menjawab. Ini antum mungkin sudah terbiasa di kelas, terutama di SMA. Kalau ada pertanyaan, antum lempar ke yang lainnya. Coba pertanyaan tadi bagus, siapa yang bisa jawab? Itu. Rasulullah SAW itu menyerahkan ke salah satu sahabatnya. Contoh, karena Abu Hurairah yuhaddisu anna rajulan ata ila Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW itu kedatangan seorang laki-laki yang dia munsarifahu dari Uhud. Kemudian bertanya. Saya terjemahkan aja ya. Ini hadisnya panjang. Inni ra'aitu lailah. Tadi malam ya Rasulullah, saya mimpi fil manam.
Dhullatan ada awan. Yang tifu minha as-samn wal asal. Dari awan itu nutfah itu netes dikit-dikit. Maka air mani itu disebut dengan nutfah, itu karena tetesan bentuknya. Menetes darinya as-samnu, ya. Apa as-samnu? Minyak, wal asalu dan madu. Wara itu nas, dan saya lihat yatakaffafuna min nabi adim, nadai dengan tangan mereka. Fal mustakthir wal mustaqil, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Wa araitu sababan, saya lihat tali wasilan yang nyambung minas sama, dari langit ke bumi. Ada tali memanjang dari langit ke bumi. Dan aku melihat engkau ya Rasulullah, akhadta bihi, kamu mengambil, fa'alau tabi, kemudian engkau bisa naik. Kemudian ada orang lain yang mengambil, naik. Orang lain yang lain ngambil, naik. Ada orang lain yang ngambil kemudian putus, kemudian disambung, akhirnya dia naik. Itu mimpi saya ya Rasulullah. Ini sahabat menyampaikan mimpi itu di depan umum, di depan pengajian. Nah, qala Abu Bakar langsung, ya Rasulullah, bi abi wa ummi anta, wallahi la tada'anni, biarkan ya Rasulullah saya, falau abiruha, biar saya yang menakwilkannya, yang mengungkap tabirnya. Faqala Rasulullah bersabda, burha, ungkaplah apa itu mimpi. Nih, Rasulullah mempersilahkan ke Abu Bakar. Jadi enggak semuanya itu Rasul. Antum ya insyaallah ini sudah berjalan di kelas-kelas itu ya. Sesekali para murid yang jawab. Amma dhullatu fadhullatul Islam, awan itu adalah naungan Islam, awan Islam. Amma alladhi yantifu minas samni wal asal, yang menetes dari minyak dan asal, dari madu, itu adalah Quran. Yaitu apa? Yang netes halawatuhu, ya, manisnya, walinuhu, kelembutannya. Ya, dari Al-Qur'an itu neteslah keindahannya. Wa amma ma yatakaffafun nas min dzalika fal mustakthir minal Qur'an wal mustaqil minhu. Adapun orang yang menengadahkan tangannya, ya, ada yang dapat banyak, dapat sedikit, adalah dari Quran. Ada orang yang interaksi dengan Al-Quran banyak, ya dapat banyak. Ya sedikit, ya dapatnya sedikit. Amma sababul wasil, tali yang menyambung dari langit ke bumi, itu adalah al-haqqu, kebenaran, alladzi anta alaihi, yang engkau tempuh. Ta'khudhu minhu, ya, engkau ngambilnya, fayu'likallahu, Allah kemudian meninggikan kamu. Kemudian setelah itu ada orang yang sesudah kamu ngambil kemudian naik, ada lagi ngambil naik, ada lagi orang yang terputus kemudian disambung akhirnya naik lagi. Fa akhbirni ya Rasulullah, beritakan kepadaku, asabtu am akhtatu, saya benar atau saya salah. Saya benar atau salah saya salah. Faqala Rasulullah bersabda, asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan, sebagian kamu benar, sebagian kamu salah. Ya, sebagian kamu benar, sebagian kamu salah. Faqala wallahi ya Rasulullah, demi Allah, la tuhaddisanni malladzi akhtatu, tolong beritahu saya yang salah yang mana. Kemudian Rasulullah bersabda, la tuqsim ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, jangan bersumpah. Nah, ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya dalam bab ini adalah Rasulullah mempersilahkan sahabat untuk mengungkap apa yang mereka miliki biar ketahuan, ya, kecerdasan mereka. Kalau benar dibenerin, kalau salah disalahin. Jadi kalau murid antum itu salah, antum kasih tahu ini nggak pas. Tapi bukan dengan cara yang kasar. Ini nggak pas nak, ini belum pas, ini dikit lagi nak. Jangan goblok kamu itu, bodoh kamu itu, kan begitu, ya. Ini kurang dikit lagi, coba dikit lagi nih. Nah, ini coba diulang lagi ini. Nah, ini kurang lagi. Alhamdulillah. Nah, begitu caranya. Jadi kalau ada orang salah itu jangan dibiarkan salah. Antum punya anak, punya istri salah, jangan dibiarkan. Ya, dikasih tahu. Nah, ini contoh takwil mimpi seorang sahabat kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, satu lagi sebelum kita jawab, ada tanya jawab. Hadis riwayat Ahmad Darqutni
dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini seorang sahabat kecil yang membersamai Rasulullah. Itu enggak lama bersama Rasulullah tapi jadi sahabat besar. Anaknya masuk Islam dulu baru bapaknya. Ini namanya Abdullah bin Amr bin As. Ja'a rajulani yakhtasimani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang berselisih. Ya, berselisih, mereka menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah bersabda halaman 153, li Amr bin As, kepada Amr bin As, bapaknya. Anaknya nih ikut. Yang cerita anaknya. Iqdi bainahuma. Putusin itu di antara dua itu. Faqala wa anta hahuna ya Rasulullah. Lah saya mutusin kamu di sini ya Rasulullah. Sungkan. Qala na'am, ya. Ala ma aqdi, dengan apa saya memutuskan? Kata Rasulullah, in ijtahadta, kalau kamu berjihad, ijtihad maksudnya memutuskan sesuatu, fa asabta, kamu dapat, kamu benar, falaka asyratu ujur, kamu dapat 10 kebaikan. Wa in ijtahadta, kamu ijtihad, fa akhta'ta, kemudian kamu salah, falaka ajrun wahid, kamu dapat 1 kebaikan. Akhirnya diputusin. Ini Rasulullah ada, tapi dijawab oleh sahabat. Sama antum mengisi soal, kemudian anak-anak suruh jawab, antum ada di situ. Ya, ketika benar antum bilang, Masya Allah, antum dapat 10 kebaikan. Ketika anaknya salah, nggak apa-apa salah, kamu dapat 1 kebaikan, tapi coba diperbaiki lagi. Begitu caranya. Jangan lupa untuk, sering saya sampaikan waktu pelatihan waktu itu, untuk mendoakan. Yang salah didoakan, yang benar didoakan. Nah, kamu belum pas, tapi kamu udah dapat 1 pahala. Nanti begitu antum bikin pertanyaan, rebutan mereka itu. Siapa yang bisa jawab? Saya gitu. 1 kelas semuanya tunjuk tangan. Ini Anda bikin pertanyaan gampang, siapa yang mau jawab? Diem aja, loyo aja. Dipancing, yang mau jawab dapat hadiah, permen dari Ustaz. Ustaz, permen apa? Yaudah, somai. Alah, somai Kang Dadang udah sering Ustaz. Durian, durian belum tentu enak Ustaz. Apalagi nih? Ya udah HP Ustaz. Oh saya. Ini kadang-kadang kenapa kok nggak ada yang respon? Bisa jadi karena kita ini kurang ngasih doa. Gitu ya. Terus hadis berikutnya. Ya. Dari hadis riwayat Ahmad an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ini seorang penggembala di Madinah. Kerjaannya gembala kambing. Terus Rasul pernah pesen, ya, kalau datang azan, datang waktunya salat, kamu azan. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa wa kana syahidan yaumal qiyamah. Tidak ada yang mendengar suara azan kamu, jin, manusia maupun apapun, kecuali di hari kiamat nanti akan jadi saksi. Jadi batu, pohon itu dengar azan itu nanti akan jadi saksi. Ini salah satu tentang Uqbah bin Amir al-Juhani. Qala jaa khasmani ila Rasulillah. Ada 2 orang yang bertengkar menghadap Rasulullah SAW. Faqala li, kemudian Rasul bersabda, "Qum ya Uqbah." Uqbah berdiri. Iqdi bainahuma. Kasih putusan. Ya Rasulullah, anta aula bidzalika minni. Enggak enak dia. Ya Rasulullah, engkau lebih layak untuk jawab. Waqala wa in kana, walaupun demikian. Iqdi bainahuma, putuskan. Fa in ijtahadta, kamu ijtihad, fa asabta, kamu benar, falaka asyaratu ujur, dapat 10. Wa in ijtahadta, kamu ijtihad, fa akhta'ta, kamu salah, falaka ajrun wahid, kamu dapat 1 pahala. Nah, ini contoh bagaimana Rasulullah SAW kadang-kadang memberikan kesempatan kepada sahabat. Antum kalau ada pekerjaan-pekerjaan di kelas itu antum bagi, jangan antum semuanya. Yang buka pintu antum, yang bersihin meja antum, yang ngapus papan tulis antum, yang nyalain lampu antum, yang matiin antum, jangan. Bagi ke anak-anak. Ada pertanyaan, ya, dibagi ke anak-anak. Baik. Ini materi kita. Silakan pertanyaan. Silakan bertanya.
Yang pakai Facebook boleh pakai ke HP. Saya lihat belum ada pertanyaan di HP. Nggih, fadhol. Ya. Baik. Baik, terima kasih. Zubair bin Awam itu adalah suaminya Asma binti Abi Bakar. Nanti punya anak namanya Abdullah bin Zubair bin Awam. Baik. Bentar. Antum kalau baca lengkap, itu antum akan paham. Antum kalau baca lengkap, itu antum akan paham kenapa Zubair bin Awam ini punya utang. Dan nanti nggak ada masalah dengan hutang beliau. Kenapa? Zubair bin Awam ini orang yang sangat dipercaya. Beliau kan salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau itu banyak orang yang nitip duit ke beliau. Antum tahu kisahnya? Jadi statusnya lihat. Ada orang yang nitip duit. Nah, antum kalau orang nitip duit itu statusnya apa? Saya titip duit 1 juta. Namanya apa? Ya, titipan itu bahasa Arabnya apa? Wadiah. Antum tahu kalau wadiah itu apa hukumnya? Ada sama nggak antara wadiah dengan dain, dengan hutang? Beda kan? Kalau wadiah apa salah satu hukumnya? Salah satu hukum wadiah itu apa? Kapanpun boleh diambil. Itu wadiah. Tapi kalau hutang itu harus ada transaksi. Nah, Zubair bin Awam itu nggak mau duitnya itu berbentuk wadiah. Beliau pindah statuskan menjadi dain, menjadi hutang. Kalau hutang, terserah saya. Yang namanya kalau wadiah itu begitu 1 juta, antum serahkan kan 1 juta, ana nggak boleh ngutak-utik ini sama sekali. Ana taruh di lemari. Nggak boleh saya pakai. Itu namanya wadiah. Dan kapanpun misalnya hari ini ngambil dititipin 1 juta, nanti ba'da maghrib Ustaz nggak jadi Ustaz, harus antum kasihkan. Itu namanya wadiah. Nggak boleh wadiah itu diputer, itu nggak boleh. Itu berarti nggak amanah. Beda dengan utang. Ustaz ini ada uang 1 juta saya titip. Nah, Zubair bin Awam itu nggak mau. Saya nggak mau kalau ini jadi wadiah. Terus saya maunya ini sebagai utang. Utang saya kepada Anda. Nah, karena ini utang saya kepada Anda, saya kasih tempo 1 tahun. Nah, nanti yang nyatet ini anaknya Abdullah. Abdullah, ini utang saya, nih dicatat. Nah, begitu ini duit saya pegang, apa yang saya lakukan? Bebas, terserah saya. Mau untuk bisnis, mau untuk apa, terserah saya. Yang penting nanti pas pelunasan uang ada. Dan inilah yang dilakukan oleh Zubair bin Awam. Betul, beliau itu memang punya hutang, tapi asetnya lebih banyak. Baik di Madinah maupun Mesir maupun di Syam, itu asetnya sangat banyak. Itu Zubair bin Awam. Memang dia punya utang. Ya, punya utang tapi asetnya lebih banyak. Nah, orang sekarang itu senangnya ngutang tapi nggak ada aset. Nah, itu yang salah. Itu yang salah. Jadi itu kenapa Zubair punya utang banyak, karena beliau termasuk orang kaya. Beliau termasuk orang kaya itu karena beliau nggak mau wadiah. Kalau antum kan kalau dipilih, disuruh pilih dititipin apa ngutang, diutangin, antum senangnya apa? Dititipin tapi statusnya kayak utang. Iya, dititipin tapi antum pakai, itu nyalain aturan itu. Ini Islam detailnya itu antara titipan dengan utang. Maka kalau antum menitip, titiplah ke anak. Anak akan jadikan sebagai utang. Ya, 10 tahun yang akan datang akan kembalikan.
Baik. Bismillah. Afan bertanya, kenapa terkadang kita akan lebih sabar menghadapi sikap perilaku orang lain, sedangkan ketika kita dengan keluarga inti sendiri biasanya susah untuk lebih sabar jika ada salah. Mohon pencerahan. Ya. Bentar, dikaji dulu. Kenapa terkadang, kenapa? Ini enggak pas. Mengapa? Ini bukan bahasa baku ini. Mengapa terkadang kita lebih sabar menghadapi perilaku orang lain, sedangkan ketika dengan keluarga inti sendiri kita lebih susah untuk sabar. Antum baca di Al-Quran, itu Allah sudah ngasih urutan dengan siapa kita berbuat baik, urutan dengan siapa kita itu berbakti. Contohnya di surat An-Nisa, urutannya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang pertama orang tua dulu. Habis itu baru wabidzil qurba, keluarga dekat, wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jari junubi wasahibi bil jambi, dan seterusnya. Itu kenapa kok urutannya seperti itu? Pertama, karena mereka adalah orang yang terdekat, itu adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Ya, orang yang paling berjasa kepada kita adalah orang paling dekat dengan kita. Siapa? Ya orang tua. Setelah orang itu apa? Dzil qurba, yang paling dekat, yaitu bisa kakak, bisa adik, bisa paman, bisa bibi, dan seterusnya. Maka wajar kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik dulu kepada mereka terlebih dahulu. Bahkan nanti kalau antum meninggal atau mereka meninggal, antum yang paling dapat, pertama paling dapat warisan itu ya antum. Antum meninggal, enggak mungkin anak dapat, enggak ada hubungannya dengan antum mana. Yang pasti yang dapat itu ya anak bapak dan seterusnya. Nah, kenapa kalau memaafkan dan seterusnya seperti itu? Ya karena apa? Satu, karena pergaulan kita dengan mereka tidak sebanyak pergaulan kita dengan kita. Suami dengan istri, para ustadz-ustadzah, itu yang paling rentan adanya konflik. Kenapa? Setiap hari ketemu di situ. Setiap hari kita ketemu dengan istri kita. Yang paling banyak bermasalah dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Itu yang paling banyak bermasalah, itu adalah di situ. Kemudian yang berikutnya, kenapa kok dengan orang lain? Ya kalau dengan orang lain karena memang batasan masalah kita itu ya hanya itu aja. Masalah kita itu dengan dia ya itu aja. Tapi kalau kita dengan orang dekat, ini masalahnya sebenarnya ini, tapi karena ada masalah yang lain yang nambah, itu yang membuat beban. Antum dengan istri itu mungkin masalahnya A, tapi karena kemarin ada masalah, yang A ini jadi banyak. Tapi antum kalau sama teman punya masalah A ya itu aja. Tapi kalau dengan istri A jadi banyak, jadi ngerembet kemana-mana. Kan begitu dah? Ya. Jadi kira-kira begitu. Nah, terus gimana caranya Ustadz? Pertama, ya ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, perbuat baik orang yang lebih dekat dengan kita. Tuh. Kemudian yang kedua, ya orang lain juga mungkin akan punya perasaan yang sama dengan kita. Nah, disinilah harus saling memakluminya. Baik, ada lagi? Ini nih Ustadz, surat cinta untuk anak. Jazakallah khairan. Apa sudah? Nih ya, Ustadz izin bertanya, bagaimana jika akadnya wadiah? Saya akad nikah, saya udah seneng saya. Akadnya wadiah, tapi kita sebagai orang yang memberi titipan ikhlas jika yang dititipkan itu digunakan, ya salah. Ya. Akadnya wadiah, tapi ikhlas digunakan, berarti utang toh. Antum menitipin dengan ngutangin, pahalanya beda. Yo, antum kalau melakukan sesuatu itu antum harus pikir-pikir secara ini, hitung-hitungan pahala dosa, Ustaz. Ya, hitung-hitungannya itu hanya sekedar ya ini saya pinjemin, ini saya titip, beda. Ini saya titip, pahalanya dikit. Tapi kalau antum ngutangin, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim.
Ini saya utangin. Antum ngutangin itu sama dengan antum sedekah. Duh, ngutang itu balik enggak? Balik. Kalau sedekah balik enggak? Secara fisik enggak balik. Ini antum harus mohon maaf, ini harus jelas. Saya ikhlas. Kalau ikhlas, lafadznya diganti aja. Ini bukan titipan tapi ngutang. Ini kwitansinya ada. Ya, kemudian pakai materai 6.000. Nah, ini pakai cilat itu kan. Kalau mau lebih bagus lagi, tanda tangan, kemudian saksinya 2. Saksi tanda tangan. Ngutang berapa? 10.000. 10.000 pakai saksi kan. Ya, enggak apa-apa. Ya. Itu dengan yaudah ini anak titip duit 1 juta. Titip ya? Oh, titip. Boleh dipakai enggak? Boleh. Dapat pahala tapi dikit. Ini utang, saya ada duit nganggur nih, receh-recehan ini berapa? 100 juta. Nah, ini apa utang? Alif Lam. Besok sore. 2 tahun lagi lah. Beda ngutangin. Dan antum ngutangin orang yang butuh dengan yang enggak butuh itu beda juga. Ya, misalnya Ustadz Adit ngutang ke saya, Ustadz ngutang duit, Ustadz apa? Mau nikah. Ustadz Ilal, Ustadz ngutang, Ustadz untuk apa? Beli motor. Maka ketika saya ngasih duit saya cuma 1 juta misalnya, dan memang masing-masing butuh 1-2, saya ngasih 1 juta lebih ke arah Ustadz Adit, karena nikah itu orang yang mau menikah harus segera ditolong. Ya, nikah itu nggak boleh diulur-ulur, Ustaz. Orang kalau udah mau nikah itu jangan diulur-ulur, jangan dipersulit, dipermudah. Tapi kalau motor nanti bisalah jalan pakai sepeda boleh, pakai ojek juga bisa, nelpon temannya suruh jemput juga bisa. Tapi kalau nikah nggak bisa diwakilkan nikah itu. Antum mau mewakilkan nikah? Saya siap menjadi wakilnya. Itu. Jadi beda akad, beda pahala. Beda akad, beda pahala. Baik, terakhir. Ada yang mau tanya? Masih ada? Insyaallah, fadhal. Besok Sabtu insyaallah antum diundang ya? Hari Sabtu Ustaz Budi nikah. Insyaallah, beliau insyaallah, alhamdulillah. Ustaz Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sulit-sulit Ustaz. Antum termasuk yang tersinggung ya? Ya. Ya. Beliau terkenal dengan badannya yang besar. Bahkan sekarang juga kita lihat ulama-ulama, orang-orang alim itu biasanya ya badannya besar. Bahkan cerita Imam Muslim juga beliau meninggal dunia dalam keadaan mabtun karena kebanyakan makan kurma juga itu. Baik ya. Jadi bagaimana antara ta'aruf dua keadaan tadi itu? Baik. Alhamdulillah. Baik, ini emang orang yang perutnya buncit itu selalu aja ada dalilnya. Baik, nanti saya punya buku judulnya Al-Ulama Ussiman. Lebih hebat lagi Ustaz, ada bukunya. Jadi orang-orang gendut itu gak mau kalah juga. Judulnya Al-Ulama Ussiman, ulama yang gendut-gendut. Disebutkan ada 2 sahabat terkenal, bukan Ali. Yang pertama adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu orang yang gemuk. Ya. Fa idza jalasa, ada hadis, bukan hadis ya, tulisannya gitu. Fa idza jalasa li rajulaini. Kalau beliau duduk, butuh duduknya itu 2 orang. Kalau antum belum seberapa Ustaz.
Maksud saya antum gemuin dulu nanti kayak Abdullah bin Abbas. Belum seberapa. Yang kedua adalah Amr bin As. Amr bin As itu gendut juga sama. Kenapa gendut? Kenapa gendut? Karena memang orangnya tinggi. Kalau tinggi kok gendut itu wajar. Dia udah segini. Itu ya. Nah, gitu ya. Jadi itu ada ulama musiman, ulama yang apa namanya? Yang gendut-gendut. Tapi di buku itu disebutkan Imam Syafi'i itu mencela orang yang banyak makan. Mencela orang yang makan banyak boleh, tapi juga disertai dengan aktivitas yang banyak. Ya, antum nggak apa-apa, gendut nggak apa-apa, tapi antum jangan makannya banyak tapi nggak ada karya. Ini gimana? Udah gendut, sakit-sakitan, Masya Allah. Puasa enggak, nikah enggak, ya musibah dunia akhirat itu ya, itu dibahas dan itu ada para tabiin juga, para ulama yang gendut-gendut, nggak masalah, gemuk itu nggak apa-apa, nggak masalah, ya, karena memang Abdullah bin Abbas itu orangnya tinggi besar. Kalau tinggi besar gemuk itu ya wajar, tinggi besar, ya kayak saya lah, tinggi besar. Baik, masih ada satu lagi terakhir pertanyaan. Satu topik, tolong. Ada surat cinta lagi untuk Ana. Allahu Akbar. Ini curhat apa tanya ini? Bertanya, saya dan ayah kandung saya sudah berpisah sejak saya umur 6 tahun dan saya belum bertemu lagi dengan beliau sampai sekarang. Ibu saya sudah meninggal pada waktu itu. Kemudian saya dirawat oleh adik ibu bibi ya, beserta suaminya yang saya panggil ayah dan ibu. Yang saya tanyakan, saya ingin sekali berbakti kepada ayah kandung saya, Ustaz. Apakah yang harus saya lakukan, Ustaz? Dan saya memiliki 3 adik tiri dari ayah. Apakah mereka menjadi tanggung saya juga selaku kakak mereka? Pertama, bapaknya belum ketemu, ya, bapaknya sampai sekarang belum ketemu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipertemukan dengan ayahnya kalau masih hidup. Ya, dan kita husnudzan masih hidup. Orang hidup harus selalu husnudzan. Kita husnudzan beliau masih hidup, jadi cari beritanya terus. Ya, kemudian yang kedua untuk ini berbakti kepada ayah. Yang kedua, ya doakan yang baik-baik. Ya, doakan yang baik-baik kepada ayah. Kemudian yang ketiga, adik tiri itu bukan tanggungan secara syariah, bukan tanggungan. Berarti kan dari adik tiri itu kan bawaan dari ibu kan. Itu bukan tanggungan selaku kakak, ya, bukan tanggungan. Ya. Kemudian juga apalagi ini ayahnya nggak ada, ya, ayahnya nggak ada. Kemudian adik itu tanggungan orang tua. Rumusnya kalau laki-laki itu sampai balik itu wajib bagi orang tua untuk mengasih nafkah. Begitu balik, kewajiban orang tua itu udah nggak ada sebenarnya. Loh, kita ini masya Allah di Indonesia kurang apa tuh? SMA orang tua yang membiayai, kuliah orang tua yang membiayai, nikah modal orang tua, coba bayangkan. Yang berikutnya lagi masih nanti begitu selesai nikah ikut mertua atau ikut orang tua antum, makan gratis. Saya kadang-kadang bayangin enak juga punya kayak gitu ya. Atau bersama orang tua. Nanti punya anak yang ngomong orang tua kita. Udahlah, jangan begitu. Dalam Islam kalau laki-laki itu sampai balik, kalau perempuan sampai nikah. Begitu nikah udah selesai. Jadi punya adik tiri secara kewajiban itu bukan kewajiban, tapi kalau mau membantu itu nanti masuk kategorinya sebagai sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan ketemu di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمين